Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu ide bisnis bersumber dari sebuah inspirasi yang bernilai jual tinggi dan ada pasarannya. Berikut presentasi kami akan yang pertama yaitu akan dipresentasikan oleh Raudatul. Kepada Raudatul, silakan. Pengertian bisnis secara terminologis, bisnis merupakan sebuah kegiatan atau usaha. Bisnis dapat pula diartikan sebagai aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat atau keuntungan. Dengan demikian, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan peroleh manfaat atau keuntungan. Selanjutnya, kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian tentang dapat tidaknya suatu usaha investasi yang dilakukan dengan berhasil. Studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidak idenya tersebut untuk direlasikan. Studi kelayakan digolongkan menjadi dua bagian yang berdasarkan orientasi yang diharapkan perusahaan, yaitu A. Berdasarkan orientasi laba atau profit. Studi yang menarik beratkan pada keuntungan ekonomis berdasarkan orientasi tidak pada laba sosial yang menitikkan beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Dilanjutkan oleh Nur Yumsah. Pada Nur Yumsah dipersilakan. Selanjutnya, inspirasi bisnis. Inspirasi itu adalah percikan ide kreatif yang waktu dan tempatnya jarang Anda kenal. Kecuali Anda sudah melatih diri dengan pembiasaan, inspirasi adalah hasil dari proses pengembangan diri. Inspirasi menciptakan peluang usaha. Banyak orang yang ingin berwirausaha, ada yang sudah siap modal dan perencanaan yang ideal, ada yang baru sekedar jaga aja, namun ada yang punya uang tapi bingung mau ngapain dan mulai dari mana. Banyak usahawan sukses karena kelihayan dalam memulai dan memperluas usaha. Ada 9 cara yang sering mereka pakai dan berhasil atau tidaknya tergantung upaya dan doa kita. Cara-caranya ialah yang pertama, penuhi kebutuhan merupakan kita ngelak aktiviti jasa, lihat warnet, lauk makan, atau sejenisnya. Usaha berdasarkan kebutuhan adalah prinsip semua jenis usaha. Yang kedua ialah jual keunikan, main kreatif dan inovasi. Yang ketiga, duplikasi. Bagi mereka yang kurang kreatif dan inovatif, jangan patah semangat. Terkadang ide usaha tersebut di mana-mana, bahkan mungkin di depan mata kita. Empat, beri fasilitas tambahan milik cara sebelumnya. Hanya saja diperlukan sedikit kreativitas. Misalnya, jika ingin membuka usaha warung tembakau, berikan penawaran harga yang kompetitif dan tempat yang nyaman untuk pembeli bersengkrama dengan pembeli lain. Kelima, jual keterampilan diri mengenai bakat orang. Itu pun bisa menjadi bisnis yang menantang. Yang terakhir, yang keenam, jadi agen mirip dengan sebelumnya. Misalnya, membuka agen modeling
agen tenaga kerja, membantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Koreka Rizia kepada Koreka Rizia. 7. Jual barang second. Masih sedikit orang yang peka dengan jenis usaha ini. Barang second dengan nilai historis tertentu bisa punya harga tinggi. Untuk memulai bisa dengan berburu barang bermerek asli yang sudah tidak terpakai lagi dan menjualnya di tempat lain dengan harga spesial. 8. Buka kantor misalnya untuk akuntan, dokter, pengacara, notaris, desainer, trainer, ataupun konsultan. 9. Beli waralaba yang modalnya lumayan besar dan tidak mau memikirkan produk sendiri. Bisa milih membeli atau waralaba. Next. Pengertian ide. Lahirnya ide dalam diri seorang wirausaha merupakan langkah awal dari suatu inovasi. Bisa dilakukan oleh seorang wirausaha bila orang tersebut mampu melahirkan ide atau gagasan bisnis dalam pikirannya. Sumber menggali ide. Beberapa sumber atau potensi untuk menggali suatu ide adalah sebagai berikut. 1. Mencari kebutuhan konsumen. 2. Mengganti mata rantai saluran distribusi perusahaan. 3. Kebijakan pemerintah. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Hobi. 6. Kecenderungan perilaku konsumen. 7. Kegunaan lain dari barang yang sudah ada. 8. Peristiwa di suatu wilayah. 9. Momen kegiatan atau hari-hari besar. Oke. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas akses. Warahmatullahi wabarakatuh.